Di Irwan Bangsawan ya, selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Makassar. Dan di segmen keempat kita kali ini kita akan masih berbincang tentang tema kita kali ini adalah program strategis tim percepatan penurunan stunting Makassar dalam mengatasi stunting ya. Oke, dan Pak Kadis kita bincang-bincang lagi siap. Pak Kadis, ini terkait dengan mekanisme gitu Pak Kadis. Ini bagaimana mekanisme pantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan KB untuk memastikan efektivitas program ini, gitu, Pak? Jadi ini program genting yang saya sampaikan tadi bahwa gerakan organisasi kesegahan stunting perlu dievaluasi memang. Jadi saya melakukan evaluasi kepada staf, kepada teman-teman, semua itu per bulan. Ya. Kita lihat progresnya, apakah ada perubahan. Jadi per bulan saya minta laporan. Apakah ada, alhamdulillah ini dalam per bulan itu kemarin itu angka stunting kita ada 3.200 lebih. Dia ada penurunan ada kurang lebih 197 orang. 197 orang. orang. Itu dalam waktu hampir 2 bulan. Penurunan itu luar biasa. Kenapa? Karena memang kita berikan perhatian yang luar biasa. Ini baru kurang lebih setengahnya yang kita perhatikan. Belum lagi kalau 3.000 semua kita perhatikan, maksimalkan. 3.000. Nah, jadi memang kurang ini harus ada perhatian lebih yang kita lakukan bahwa 3.022 orang ini atau bayi ini harus semuanya diberikan perhatian terhadap pencegahan stunting tersebut atau dikasih makan dan vitamin dan sebagainya. Ini tidak boleh ini. Makanya saya bilang pertama yang kita lakukan bukan di kesehatan, satu, kita sama-sama untuk memberikan makanan sehat kepada anak-anak stunting yang 3.000 orang ini, Pak. Kita harus kemudian itu alhamdulillah. Kemudian kita lakukan evaluasi, ya, pengawasan yang dilakukan tiap bulan. Saya lakukan tiap bulan kepada semua teman-teman. Dan evaluasi saya lakukan di lapangan. Jadi bukan selain di meja kami juga turun ke lapangan. Jadi saya langsung gitu ya Pak Kadis ya. Puskesmas yang sudah saya kunjungi atau yang saya kunjungi kemarin, saya akan sebulan depan saya pasti akan kunjungi lagi, mengecek gitu loh. Ya. Jadi memang agak sering ke lapangan lah. Begitu saya bersyukur. Begitu evaluasinya ya. Evaluasi. Ya. Perlu ada evaluasi untuk peningkatan penurunan stunting ini ya di Iya, Kota perlu. Makassar. Nggak bisa. Harus memang kita harus saling mengawasi. Bukan kita nggak percaya orang di lapangan, tapi kita berikan spirit dan support kepada mereka di lapangan itu. Agar tetap termotivasi dan semangat itu untuk termotivasi. Bekerja begitu ya Iya, Pak Kadis. ini kan bekerja mereka dengan ikhlas, Pak. Hati nurani semua. Rata-rata itu kadar itu yang 3.000-an lebih itu semua itu hati nurani, Pak, semua. Hati nurani bekerja, bekerja ya begitu. Iya. Oke. Nah, kalau untuk apa sih strategi komunikasi dan edukasi yang digunakan agar masyarakat lebih sadar pentingnya penurunan stunting ini sih, Pak? Ya, khusus untuk bagaimana membangun komunikasi itu kami punya penyuluh, Pak. Nah, di dinas PKB itu ada namanya PKB, penyuluh keluarga bencana, dan PLKB, penyuluh lapangan keluarga bencana. Jumlahnya itu 108 orang. 108 orang ya? Mereka itu ASN semua. Itu penyuluh ya? Penyuluh. PKB. Jadi dia tersebar di 15 kecamatan di Kota Makassar. Sebenarnya kami masih kurang jumlah penyuluh. Kami butuh masih ada sekitar 153 orang untuk penyuluh Kota Makassar. Berarti belum cukup. Belum cukup juga. Kami kemarin minta BKKBN tolong dikirimkan penyuluhnya ditambah lagi. Kenapa? Karena ini kota, Pak. Kota ini dengan masyarakat yang sangat heterogen. Ya, makanya penyuluh inilah yang mempunyai kemampuan berkomunikasi baik dengan masyarakat di bawah. Pendampingan kader, masalah KB didampingi, masalah stunting dampingi, masalah pengembangan anak-anak KB Kid itu namanya yang tempat bermain anak-anak juga, yaitu dia dampingi, dan calon-calon pengantin juga yang mau menikah didampingi. Nah, ini semua yang kita lakukan teman-teman di lapangan semua ini. Ya, ini jadi ada penyuluh kita, Pak. Nah, penyuluh-penyuluh itulah yang bergerak memberikan informasi itu. Jadi data informasinya sampai ke saya itu dari penyuluh-penyuluh juga. Setelah itu saya cek and recheck di lapangan gitu. Ya, Pak. Oke, begitu ini ya. Iya, komunikasi ada jenjang-jenjangnya. Kami juga ada punya UPT. Jadi UPT, unit pelaksana teknis di kecamatan. Jadi ada UPT 14 di antara 15 kecamatan ini yang ada di Kota Makassar, yang bertugas apa? Bertugas sebagai perpanjangan tangan dari Dinas DPPKB begitu. Oke, luar biasa ya Pak Kadis ya. Ini, tapi adakah contoh ya kisah sukses keluarga ataupun kelurahan yang berhasil menurunkan stunting ini di Makassar? Ada. Ya.
Jadi dan kita memberikan apresiasi ya, reward bagi bersangkutan. Segini, yang angka stunting yang tertinggi di Kota Makassar ini ada di yang cukup naik signifikan kemarin itu Kecamatan Pulau Sangkarang. Tapi makanya saya kemarin memberikan perhatian yang lebih di Pulau Sangkarang. Yang kedua, Kecamatan Rapocini dan Kecamatan Makassar. Saya juga agak kaget juga ketika Makassar tiba-tiba naik stuntingnya. Tapi ada satu kecamatan, ya, termasuk di Kelurahan Tamalan Rea, ya, di Tamalan Rea, Kecamatan Tamalan Rea itu stuntingnya itu sangat rendah. Itu di sekitar dia jumlah penduduk yang begitu besar, tapi stuntingnya rendah. Gitu, nah, padahal di sana heterogen, kondisi kesejahteraan mereka sangat heterogen, berbeda-beda, fluktuatif berbeda-beda. Jadi kurang lebih ada sekitar 74 orang, dia 1,208% saja stuntingnya, ini sangat rendah. Gitu ya. Gitu ya, itulah kisah ada. Jadi contoh, saya juga ke sana. Jadi saya tidak hanya mendatangi yang kecamatan yang tinggi, saya mau lihat dulu. Kemudian saya mau tanya, apa program Anda yang lakukan sehingga Anda atau success story lah. Apa yang membuat Anda bisa sukses di sini dalam bidang begitu ya. Jadi perlu ada contoh begitu. Perlu contoh. Jadi kan saya bawa contoh ke puskesmas lainnya. Gitu. Oke. Nah, apakah ada target ini Pak Kadis TPPS Makassar untuk 1-3 tahun ke depan begitu targetnya dalam pencegahan penurunan stunting ini di Kota Makassar, Pak? Target kita ini tidak muluk-muluk, saya mengatakan bahwa sesuai target dari pemerintah pusat, ya, itu target kita di pemerintah pusat itu 14%, 15% ya, stunting. Jadi target saya ini di angka 15. Tahun depan kalau misalnya insya Allah tahun depan itu dia di bawah 20. Mudah-mudahan ini dengan program kita di bawah 20 jadi kita 18. Tahun selanjutnya lagi sudah bisa ada 14-15%. Kita mau melakukan penurunan yang cukup signifikan. Tapi saya berharap tahun depan ini tahun ini sudah harus turun 19%, 18%. Kalaupun bisa 15% lah. 15% ya. Tapi kalau tahun depan saya yakin dengan program yang kita lakukan, saya yakin bisa turun sampai di bawah 13-12. Agar betul-betul dilaksanakan dengan iya, yang penting gitu satu kali anggaran ini. Makanya saya takutnya di efisiensi anggaran, Pak. Aduh. Mudah-mudahan tidak kena yang saya anggarkan, yang saya usulkan ini. Iya, yang dasar mulia ya. Agar pencegahan stunting ini bisa segera diturunkan begitu ya Pak Kadis. Iya. Ya? Oke. Nah yang terakhir Pak Kadis mungkin ada semacam pesan ataupun closing statement untuk masyarakat masyarakat Kota Makassar dalam bersama-sama mencegah stunting ini, penurunan stunting begitu. Silakan. Iya. Pak. Jadi begini Pak Yumaya, bahwa stunting ini adalah masalah kita bersama. Persoalan dan problem kita semua. Masyarakat Kota Makassar, bangsa ini harus bagaimana menurunkan angka stunting di wilayah mereka. Untuk Kota Makassar, saya berharap seluruh masyarakat Kota Makassar, ayo mari bersama-sama mendukung kami, memberikan bantuan ya kepada pengusaha-pengusaha, pihak-pihak, lembaga-lembaga lainnya dalam hal program genting ini. Yang kedua kepada masyarakatnya yang anaknya terpapar stunting, tolong hargai kita dan tolong jaga anak-anaknya semua. Apabila kita berikan bantuan, betul-betul diberikan perhatian yang lebih juga. Jangan bantuan kami ini tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya kepada anak-anak kita semua atau bayi-bayi kita semua. Tolong itu menjadi perhatian kita. Karena pemerintah selalu ada dan hadir dalam kehidupan kita semua. Kemudian saya mau sampaikan juga, kami punya tagline ini Pak Yuma ini. Tagline kami ada yang bahwa ini yang sebenarnya melalui Bangga Kencana kita wujudkan keluarga sejahtera, generasi unggul menuju Makassar mulia. Nah, ini tagline kami. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Kadis dan sudah hampir sudah 1 jam bersama kita. Iya, siap Pak. Bicara dan mungkin masih banyak yang perlu dibicarakan. Masih banyak sebenarnya sih. Next ya Pak ya. Iya, Pak siap Kadis. Pak. Dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Kota Makassar, terutama untuk pencegahan stunting di Kota Makassar, penurunan ya seperti penurunan itu. Oke, baik Pak Kadis, terima kasih sekali lagi sudah hadir di studio Fajar TV saat ini dan pemirsa Fajar TV dan juga pendengar Fajar Radio dimanapun Anda berada. Demikianlah tadi perbincangan kita dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Makassar, ada Bapak Andi